rumah bisa dijual, saya jual dari dulu juga. Bu lelah lahir batin ya. Kita sudah punya data sebanyak 23 kali banjir. Dan yang terparah dan tertinggi 2025 saat ini. Yang terjadi di sini adalah pendangkalan, penyempitan, kemudian juga penyalahgunaan aturan pendirian bangunan di lahan sepadan itu. Banjir terus mengintai kawasan Bekasi. Setiap kali musim hujan datang, Bekasi menjadi bulan-bulanan diserbu air kiriman. Awal Maret ini tidak kurang dari 18 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Bekasi terendam. Sementara di Kota Bekasi, 25 kelurahan di 18 kecamatan juga bernasib sama. Sedikitnya 112.553 jiwa terdampak banjir Bekasi. Banjir hingga ketinggian 3 meter di beberapa wilayah Bekasi ini disebut terparah sepanjang sejarah. Namun sebenarnya, banjir Bekasi yang berdampak terbesar terjadi tahun 2020 silam. Lebih dari 372.000 jiwa terpaksa mengungsi akibat 121.000 rumah terendam. Banjir menjadi momok tahunan warga Bekasi yang hingga kini siklusnya tak kunjung berakhir. Sudah 2 pekan banjir merendam wilayah Bekasi dan salah satu yang terparah terkena dampak banjir adalah di kompleks perumahan Villa Nusa Dua, tempat saya berada saat ini. Sangat terlihat di sini bekas-bekas banjir di mana lumpur masih berada di jalan-jalan akses di perumahan ini, begitu pula sampah-sampah yang masih belum dibersihkan. Serta ada juga perabot-perabot dari warga yang bahkan sampai hanyut karena terbawa oleh derasnya arus banjir. Dan menurut kesaksian warga, ketinggian banjir di sini ini bahkan hampir mencapai 5 meter. Dan ini bekasnya, itu bekasnya. Iya, tuh lihat bekas banjir ya. Iya. Garis banjir tuh. Pindah pusar, biar Iya, itu jatuh semua ya Bu ya? Iya, ini tuh semuanya jatuh semua. Semua jatuh. Ini yang namanya apa, lemari semuanya jatuh, nggak bisa. Dari tahun berapa tinggal di sini Bu? Dari tahun 2000. Hmm. Busanya lepas. Ini pagar yang itu, apa, tembok itu jatuh. Ini pagarnya hilang. Oh. pagar yang depannya hitam itu Pak. Pagarnya hilang ya. Jatuh, patah. Jatuh, patah. Apa yang teringat? Saya? Iya. Karena saya satu faktor umur. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngebayangin kalau suami saya terus meninggal, anak saya udah pindah ya keluar dari sini, pastinya dia punya keluarga atau kerja gitu kan. Saya nggak tahu ya nasib orang nanti ya anak saya. Terus saya sendiri di sini meratapi, kemarin aja saya udah stres. Bener-bener saya stres. 2020 udah lewatnya, 2025 begini lagi. Jadi hidup nggak tenang Bu ya? Iya. Jadi harapannya ya. Kalau ini rumah bisa dijual, saya jual dari dulu juga. Tapi siapa yang mau beli? Gitu kan, siapa yang mau beli kalau saya punya duit banyak? Udah pindah dari sini, saya hanya gini, ya Allah, berilah jalanmu, biar langit yang menembus. Saya nggak punya uang, tiba-tiba datang tuh duit, saya bisa merubah nasib saya. Dari seperti ini saya bisa berubah jadi sesuatu yang berbeda. Tidak seperti ini terus-terusan.
Perumahan Vilanusa Indah II memang berada di wilayah bantaran sungai. Kawasan ini diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi. Kalau intensitas hujan naik sedikit saja, warga perumahan harus bersiap menerima limpasan air sungai. Bisa dibayangkan, hingga kini warga sudah mengalami 23 kali kebanjiran. Kenapa saat itu air bisa masuk kompleks, Pak? Kalau kita bicara masuk komplek, memang air itu kita punya tanggul. Nah, sementara air ini datangnya adalah dari hulu ke hilir. Nah, kita tahu sendiri bahwa di hulunya dalam kondisi yang tidak baik, ya, dan sehingga resapan di sana tidak bisa memegang resapan sehingga mengalir ke kali Cilengsi salah satunya. Sehingga dari tadi yang saya katakan TMA 800 itu tumpah. Sementara kemampuan tanggul kita hanya di TMA 300 sampai 350. Otomatis kalau lebih dari 350 dia akan tumpah keluar lepas dari tanggul. Sebelum 2025 kemarin banjir kira-kira bisa dihitung tidak berapa kali terjadi dan yang terparah itu kapan? Ya. Banjir pertama itu di tahun 2022 dan sampai akhir ini 2025 kita sudah punya data sebanyak 23 kali banjir dan yang terparah dan tertinggi 2025 saat ini. Komunitas Peduli Cilengsi Cikeas menyebut banjir di Bekasi disebabkan rendahnya daya tangkap air di daerah hulu, yaitu hanya sekitar 30%. Jadi kalau menurut saya pemerintah terlalu lamban. Contoh ya, ini normalisasi Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Desainnya sudah ada dari tahun 2020. Dari tahun 2020 sudah ada desainnya, tinggal aksinya aja. Sampai sekarang 2025 belum ada apa-apa, belum dikerjakan. Nah, apakah pemerintah nunggu tenggelam dulu semuanya? Karena per 4 tahun, per 5 tahun banjirnya makin lama makin besar. Kalau sekarang udah tenggelam di lantai 2 ya, kalau dikit lagi tahun 2030 nggak diapa-apain, ini mungkin lantai 2 itu juga tenggelam gitu loh. Lebih dari 10 kompleks perumahan di Bekasi terendam banjir di awal Maret lalu. Beberapa di antaranya bahkan sudah bertahun-tahun menjadi langganan banjir. Haruskah tingginya curah hujan dan besarnya arus sungai yang selalu dipersalahkan? Yang terjadi di sini adalah pendangkalan, kemudian penyempitan, kemudian juga penyalahgunaan aturan pendirian bangunan di lahan sepadan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.